Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di sini siapa yang masih bingung gimana memulai investasi saham atau butuh referensi aplikasi saham yang bagus? Nah, pas banget karena di video kali ini kita akan review satu aplikasi saham yang keren dan bisa kalian andalkan untuk dari jual belinya atau trading, kemudian analisis saham sampai fitur diskusi ataupun untuk cek update dari saham tersebut. Nah, inilah aplikasi saham bagus dan terlengkap versi Mimin Kanala. Aplikasinya bernama Stockbit. Stockbit ini keren, kenapa? Karena dia merupakan satu aplikasi saham multifungsi yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan bagi investor. Misalkan mulai dari untuk jual beli saham, kemudian juga bisa untuk analisis saham, untuk belajar saham, hingga mendapatkan info terbaru seputar pasar saham di Indonesia. Cukup dari satu tempat, yaitu dari aplikasi ataupun website Stockbit, semua kebutuhan investasi investor itu sudah terpenuhi. Dan yang paling penting, aplikasi ini tuh mudah banget untuk digunakan, juga praktis, jadi sangat bisa diandalkan oleh para investor. Nah, supaya kalian bisa menggunakan semua fitur dan juga keunggulan-keunggulan dari Stockbit, kalian bisa buat akun dulu di Stockbit. Untuk daftarnya gampang banget karena praktis dan kalian cukup mendaftar melalui handphone ataupun laptop atau komputer dan cukup menggunakan email. Jadi untuk menikmati fitur-fitur tadi itu mudah banget nih. Yang pertama yang perlu dilakukan tentu saja adalah menginstall aplikasi Stockbit di handphone ataupun kamu juga bisa akses melalui website stockbit.com. Nah, di sini kita akan coba buka aplikasinya dan teman-teman tinggal klik install, nanti instalasinya akan langsung berlangsung dan bisa segera kita gunakan. Kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai ya. Setelah proses instalasinya berhasil, kamu bisa buka aplikasi Stockbit langsung dari handphone kamu. Nah, supaya bisa menggunakan, mari kita daftar langsung. Teman-teman tinggal klik tombol daftar di handphonenya, kemudian ada beberapa opsi pendaftaran. Bisa daftar pakai akun sosial media, bisa juga pakai akun Google, atau bisa juga dengan menggunakan email. Di sini saya akan coba mendaftar menggunakan email. Di sini kita pilih opsi dengan memakai email. Di sini kita bisa masukkan nama kita, dan kita diminta untuk membuat username untuk akun Stockbit kita. Di sini bisa gunakan username yang teman-teman inginkan. Lalu selanjutnya, nah sekarang tinggal masukkan password untuk akun Stockbit kita. Jadi ini akan dipakai untuk di login Stockbit nantinya. Dan terakhir kita bisa masukkan nomor handphone untuk akun Stockbit kita. Misalkan seperti ini, kita masukkan dulu nomor handphonenya. Intinya, teman-teman tinggal lengkapi data-data yang diminta Stockbit dan nanti sudah berhasil mendaftar akun di Stockbit. Setelah mendaftar, jangan lupa untuk verifikasi juga ya. Nah, kalau kamu masih baru mau mencoba gimana bertransaksi saham, buat yang masih pemula banget, sebenarnya bisa mencoba dari menggunakan virtual trading dari Stockbit ini. Dengan memakai virtual trading, nanti kita akan dapat saldo, tentunya dalam bentuk virtual ya, atau tidak nyata, yang bisa kita pakai untuk kita coba susun portofolio. Nah, ini cara mengakses fitur virtual trading dari Stockbit, yaitu kalian bisa masuk ke menu portofolio, dan nanti bisa ada pilihan untuk masuk ke virtual trading. Nah, di sana kalian bisa dapat saldo yang dalam bentuk virtual atau bukan sesungguhnya ya, dan bisa kalian gunakan untuk membeli saham. Cara membelinya pun cukup praktis, yaitu tinggal klik search, kemudian masukkan kode saham yang mau dibeli, dan nanti kalian bisa klik buy, maka bisa langsung membeli sahamnya di mode virtual trading. Ini ingat, ini mode virtual ya. Di sini saya akan coba contohkan, mungkin kita pilih salah satu saham, misalnya saham yang cukup murah ya, kita coba aja di sini misalnya. Nah, kemudian kita bisa klik buy, dan di sini kita bisa atur ya harganya, dan kita bisa klik buy untuk mencoba fitur virtual trading ini. Dan nanti tinggal di confirm, maka kita bisa melakukan order, dan dalam hal ini secara virtual. Intinya, teman-teman bisa cobain fitur virtual trading dari Stockbit untuk belajar menyusun portofolio buat yang masih ingin coba-coba nih. Nah, tapi kalau misalnya mau coba langsung, bisa juga buka akun sekuritas langsung dari aplikasi Stockbit ini. Nah, itu tadi tentang fitur virtual trading di Stockbit. Kalau kamu ingin langsung bertransaksi saham, kamu juga bisa buka akun sekuritas langsung dari aplikasi Stockbit. Nah, untuk mendaftar akun sekuritas melalui Stockbit, itu teman-teman tinggal lakukan beberapa langkah simpel berikut ini. Jadi tentu saja step pertama adalah login ke aplikasi Stockbit-nya. Nah, kemudian bisa masuk ke menu portfolio di sini, dan di sini langsung ada opsi untuk pendaftaran akun sekuritasnya nih. Dan teman-teman bisa cek di sini berbagai keunggulan dari akun sekuritas yang bisa teman-teman buat. Kita tinggal klik tombol register di sini. Lalu kita bisa langsung buka akun sekuritas dengan memasukkan berbagai data yang diminta, seperti misalkan kita masukkan data nomor IKTP kita, kemudian juga data nama kita, dan berbagai data kelengkapan biodata lainnya.
Berikutnya, kita diminta untuk memasukkan foto KTP kita. Jadi, kita bisa langsung ambil foto KTP-nya. Berikutnya, teman-teman bisa lakukan selfie dengan menggunakan KTP-nya. Jadi, nanti bisa langsung foto bersama KTP-nya untuk keperluan pendaftaran akun sekuritasnya. Dan berikutnya, teman-teman bisa lengkapi berbagai data lain seperti misalkan info rekening banknya dan juga berbagai kelengkapan data lainnya. Intinya tinggal lakukan proses pendaftaran secara online, dan kalau teman-teman misalkan menemui kebingungan, di situ ada fitur chat yang bisa digunakan di Stockbit-nya. Jadi tinggal klik tombol chat yang di sini, nanti teman-teman bisa langsung chatting dengan pihak dari Stockbit-nya ataupun customer support-nya, dan itu bisa membantu teman-teman untuk mendaftar akun sekuritas secara langsung. Baik sebagai trader ataupun investor, kita pasti ingin meraih keuntungan yang maksimal. Nah, kalau bicara keuntungan, pasti berkaitan dengan biaya. Dan yang menarik adalah, di Stockbit ini sedang ada promo bebas biaya broker hingga 31 Desember 2021. Jadi, bisa loh gratis biaya broker dengan adanya promo ini. Dan untuk biaya transaksi ataupun biaya trading di Stockbit ini, itu fee belinya hanya 0,10% dan untuk fee jual hanya 0,20%. Jadi, secara harga dia cukup menarik ya untuk biayanya dibandingkan berbagai sekuritas lainnya, termasuk yang menarik dan murah di sini. Dan yang menarik adalah kita juga bisa daftar 100% secara online tanpa perlu adanya minimum deposit. Jadi ini bisa terbuka untuk semua investor yang ingin mencoba. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dan maksimalkan berbagai keunggulan dari Stockbit tadi. Cara favorit Mimin melakukan analisis saham pakai fitur-fitur dari Stockbit. Jadi langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah masuk ke menu search di Stockbit, dan kemudian kita bisa masukkan kode saham yang ingin kita analisis. Contoh di sini kita masuk ke halaman Sido muncul. Nah, di sini langsung ada di company page-nya, dan teman-teman bisa cek berbagai fitur detail dari Stockbit ini. Untuk analisis fundamental, Mimin biasanya menggunakan itu menu Key Stats. Jadi di menu Key Stats ini kita bisa lihat data-data statistik kunci dari si emiten ini. Contoh di sini ada data net income, kemudian juga ada data valuasi, kemudian data per share-nya, kemudian juga sampai data profitability. Kalau mau lihat ringkasan data emiten secara praktis, itu ada di menu Key Start ini. Nah, nggak hanya Key Start itu, tapi di sebelahnya itu teman-teman juga bisa lihat ada menu news, yang mana menu news itu bisa kita gunakan untuk melihat update berita-berita terbaru seputar emiten tersebut. Jadi, nggak akan ketinggalan info lagi nih teman-teman tentang si emiten yang akan dianalisis. Lalu juga ada menu order book, yang mana di situ bisa teman-teman lihat tentang seperti apa aktivitas order jual beli saham dari saham Sido ini. Teman-teman bisa lihat datanya di situ. Bahkan di sini sampai ada juga data broker summary-nya di tanggal tersebut misalkan. Jadi teman-teman bisa cek, dan ini tentu menjadi tambahan informasi bagi seorang investor. Nah, tapi yang paling favorit dari menu di Stockbit ini menurut Mimin adalah menu financial. Ini bagi Mimin pribadi ya, paling favoritnya ini. Kenapa? Karena lewat menu ini kita bisa lihat data laporan keuangan yang sudah divisualisasikan. Contoh di sini kita mau lihat di Sido muncul untuk annualnya ya. Nah, kita bisa lihat visualisasi dari income statement atau laporan laba ruginya secara langsung dalam beberapa tahun terakhir untuk memahami data-data keuangan si emiten ini. Dan yang paling keren menurut Mimin nih, bagi Mimin pribadi adalah fitur PE Standard Deviation Band dan juga PBV Standard Deviation Band dari si Stockbit ini. Kenapa ini keren? Karena dengan memakai fitur ini, kita bisa tahu berapa rata-rata price earning ratio ataupun rata-rata PBV ratio dari si emiten ini. Contoh di sini kita lihat untuk Sido muncul dalam periode 3 tahun terakhir ya. Itu periodenya teman-teman bisa ganti jadi 5 atau 10 tahun. Kita bisa lihat nih berapa rata-rata pernya Sido muncul. Contoh misalkan di sini dalam 5 tahun terakhir, kita lihat yang bagian mean PE standard deviation. Ternyata itu rata-rata per Sido muncul adalah 21 kali. Nah, kita bisa bandingkan nih dengan kondisi saat ini. Apakah sahamnya Sido ini lagi under value atau justru over value? Fitur ini memudahkan banget untuk kita lihat historis valuasi dari sebuah emiten. Jadi, makin membantu investor untuk analisis valuasi sebuah saham. Sama seperti PBV Standard Deviation Band juga bisa digunakan untuk lihat historis PBV dari si emiten ini. Dan gak hanya itu, juga ada menu Corporate Action yang bisa kita gunakan untuk melihat
track record aksi korporasi dari emiten tersebut, mulai dari dividennya, RUPS-nya, kemudian stock split, reverse split, dan berbagai aksi korporasi lainnya. Jadi lengkap banget fiturnya. Bahkan di sini ada fitur sampai insider, kemudian juga ada menu profile yang bisa kita gunakan untuk melihat komposisi pemegang saham dan juga profil si emiten secara umum. Jadi lengkap dan bisa menjadi andalan investor. Itu untuk fitur terkait analisisnya. Nah, satu lagi fitur yang suka banget Mimin gunakan itu adalah fitur screener. Karena fitur screener ini memungkinkan kita untuk melakukan screening terhadap saham yang kita inginkan. Nah, berikut cara menggunakan fitur screenernya. Itu teman-teman tinggal klik menu search di aplikasi Stockbit-nya, kemudian klik screener, dan nanti teman-teman bisa screening saham dengan menggunakan kriteria yang diinginkan. Misalkan PBV strong undervalue, highest dividend yield, dan sebagainya. Contoh di sini Mimin pakai kriteria highest dividend yield. Di situ kita bisa lihat emiten-emiten dengan tingkat dividen yang tinggi. Jadi bisa diurutkan, misalnya kita urutkan di sini dari dividen yang paling tinggi, misalnya seperti ini, kita gunakan ya. Oh, ternyata langsung kelihatan ada beberapa emiten seperti misalkan Hexa, BSSR, Demas, dan sebagainya. Jadi ini membantu sekali untuk melakukan screening, dan teman-teman juga bisa tambahkan matriks lain yang diinginkan atau bisa diedit juga nih di sini untuk nama screenernya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengakses laporan keuangan emiten dengan mudah dan praktis, itu bisa menggunakan fitur financial ini. Berikut cara aksesnya. Pertama, masukkan dulu kode saham yang ingin kalian analisis. Misalkan di sini kita masukkan kode saham SIDO. Kemudian nanti akan masuk ke halaman sahamnya. Kalian bisa klik di bagian menu financial di sini. Nah, nanti si Stockbit ini akan menampilkan tabel laporan keuangan sesuai periode data yang kalian inginkan. Misalkan di sini ada data income statement dari tahun 2015, bahkan sebelum-sebelumnya juga ada 10 tahun terakhir. Kalau misalkan mau lihat income statement atau mau lihat balance sheet, itu bisa dipilih langsung di sini, dan nanti kita bisa lihat datanya. Termasuk untuk periodenya, itu kalian bisa atur datanya, mulai dari kuartalan, kemudian tahunan, dan sebagainya. Nah, selain fitur financial tadi, juga ada fitur fund a chart, yang mana fitur ini bisa kalian gunakan untuk analisis saham dengan menggunakan data-data ataupun grafik tertentu. Nah, supaya lebih jelas, kita akan bahas di sini. Cara penggunaannya juga sama, yaitu masuk dulu ke halaman emitennya di sini, kemudian klik menu Fund a Chart di sini, dan nanti kita bisa lihat satu grafik yang menampilkan data saham tersebut. Nah, tapi bagian matriks ini bisa kalian ubah dengan data-data yang kalian butuhkan. Termasuk juga misalkan di sini bagian sahamnya itu teman-teman juga bisa ganti sesuai saham-saham lain yang diinginkan. Contoh di sini kita akan coba lihat berbagai data yang tersedia. Untuk matrix itu bisa kita browse ataupun kita klik di bagian search for metric. Di situ kita bisa cari data apa yang kita butuhkan. Misalnya contoh di sini saya mau lihat data histori dividennya. Maka saya bisa masukkan data dividen di sini. Periode datanya bisa kita atur, misalkan 5 tahun terakhir atau periode data yang lain, dan di situ bisa dilihat data dividen dari emiten tersebut dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga itu ada fitur yang menarik juga, itu namanya fitur seasonality, yang mana ini bisa kita gunakan untuk melihat data harga sebuah saham ataupun indeks dari periode ke periode. Contoh supaya lebih jelas kita akan lihat di sini untuk data saham SIDO muncul, dan di sini kita pilih yang periode data 5 tahun terakhir misalnya di sini. Kemudian kita klik show, maka nanti Stockbit akan menampilkan tren harga SIDO muncul 5 tahun terakhir dari bulan ke bulan. Seperti misalkan kalau kita lihat data-data ini, kita bisa lihat bahwa rata-rata itu di bulan Januari itu cukup banyak merahnya, misalkan untuk emiten SIDO atau. Dan gak hanya untuk saham, tapi ini juga bisa untuk indeks. Misalnya kalau mau lihat historical data IHSG misalnya, maka bisa masukkan kode IHSG-nya, maka nanti teman-teman bisa lihat seperti apa tren IHSG dari bulan ke bulan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Contoh terlihat di sini biasanya itu IHSG-nya hijau ketika bulan Desember, kemudian banyak merahnya di bulan Mei. Kalau kita lihat data di sini, nah itu bisa menjadi tambahan data bagi investor. Nah, selain berbagai fitur unggulan yang ada di aplikasi Stockbit, ada satu fitur keren lain yang bisa kalian gunakan, yaitu fitur Stockbit Snips. Melalui fitur ini, kita bisa mendapatkan update berita-berita terbaru dari pasar modal, dan cara mengaksesnya cukup mudah, yaitu teman-teman tinggal ke website snips.stockbit.com dan nanti tinggal masukkan emailnya untuk berlangganan
konten-konten dari Stockbit Snips ini ya. Nah, itu dia teman-teman review Kanala mengenai aplikasi Stockbit ini. Menurut Kanala, Stockbit ini bisa jadi solusi praktis untuk investor yang mau berinvestasi dengan mudah, cepat, aman, dan juga praktis. Kenapa? Karena dia punya berbagai keunggulan. Yang pertama tadi fiturnya lengkap dan prosesnya yang mudah untuk kita gunakan. Biaya tradingnya itu murah dan gratis biaya broker. Jadi untuk kalian yang aktif jual beli saham ataupun mungkin yang ingin lebih menghemat biaya untuk transaksi, maka pilihan menggunakan Stockbit ini bisa kalian andalkan. Nah, itulah review dari Mimin Kanala. Semoga bermanfaat dan yuk langsung aja download serta gunakan semua fitur keren dari Stockbit tadi.